Adolf Hitler, nama yang menggetarkan dunia, adalah sosok yang penuh misteri dan kontroversi. Lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau am Inn, Austria, Hitler menjalani masa kecil yang penuh gejolak. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pria yang keras dan otoriter. Hubungan keduanya seringkali tegang, meninggalkan bekas luka mendalam di hati Hitler muda. Ibu Hitler, Clara Pols, merupakan sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Namun, sayangnya, ia meninggal dunia saat Hitler masih remaja. Kehilangan ibunya menjadi pukulan berat bagi Hitler dan semakin memperburuk hubungannya dengan ayahnya. Setelah kematian ibunya, Hitler pindah ke Vienna untuk mengejar mimpinya menjadi seorang seniman. Namun, impiannya pupus setelah berkali-kali ditolak dari Akademi Seni. Kegagalan ini membuatnya merasa frustrasi dan kehilangan arah. Di kota besar ini, Hitler mulai terpapar ideologi-ideologi ekstrim, seperti antisemitisme dan nasionalisme. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, Hitler melihat kesempatan untuk melarikan diri dari kegagalannya dan menemukan tujuan hidup. Ia bergabung dengan tentara Jerman dan bertempur di garis depan. Pengalamannya di medan perang yang mengerikan meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam. Trauma perang ini, dikombinasikan dengan kegagalan-gagalan yang dialaminya sebelumnya, membentuk kepribadiannya yang kelam dan penuh kebencian. Setelah perang berakhir, Hitler kembali ke Jerman yang sedang mengalami krisis ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan negara ini menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ideologi ekstrim. Dengan kemampuan berbicara yang memukau dan kepiawaiannya dalam memanfaatkan ketakutan dan kebencian masyarakat, Hitler berhasil naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan rezim Nazi yang kejam. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami krisis ekonomi dan sosial yang parah. Ketidakstabilan politik membuka peluang bagi munculnya partai-partai ekstrim, salah satunya adalah Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dengan memanfaatkan ketakutan dan ketidakpuasan masyarakat, Hitler berhasil membangun basis massa yang kuat. Buku manifestonya, Mein Kampf, menjadi pedoman bagi gerakan Nazi dan berisi ideologi antisemitisme, rasisme, dan ekspansionisme. Kebangkitan Nazi adalah sebuah peringatan bagi kita semua tentang bahaya ekstremisme dan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. Adolf Hitler, dari orator menjadi diktator. Setelah kekecewaan dalam dunia seni dan trauma perang, Adolf Hitler menemukan pelabuhan baru dalam politik. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, sebuah partai kecil yang menyuarakan sentimen antisemitisme dan nasionalisme ekstrim. Di partai ini, bakat alami Hitler dalam berpidato mulai bersinar. Dengan suara yang menggelegar dan gaya bicara yang dramatis, Hitler mampu membakar semangat massa. Ia pandai memanfaatkan ketakutan dan ketidakpuasan masyarakat pasca Perang Dunia Pertama, pidato-pidatonya yang penuh emosi dan janji-janji palsu berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang merasa kecewa dengan pemerintah dan kondisi ekonomi yang buruk. Percobaan kudeta yang gagal. Pada tahun 1923, Hitler mencoba merebut kekuasaan melalui sebuah kudeta yang dikenal sebagai Beerholputsch. Namun, percobaan ini gagal total dan Hitler ditangkap serta dipenjara. Meskipun demikian, kegagalan ini justru meningkatkan popularitasnya di kalangan ekstrim kanan. Selama masa penjaranya, Hitler menulis buku manifesto berjudul Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam buku ini, ia memaparkan secara rinci ideologi Nazi, termasuk antisemitisme, rasisme, dan visi untuk menciptakan sebuah Reich ketiga yang akan mendominasi dunia. Naik ke kekuasaan. Setelah dibebaskan dari penjara, Hitler terus membangun partai Nazi dan memperluas pengaruhnya. Dengan memanfaatkan ketakutan akan komunisme dan ketidakstabilan politik, Nazi berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 1933. Hitler kemudian ditunjuk sebagai kanselir Jerman. Sejak saat itu, Hitler mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan cara yang sangat otoriter. Ia membubarkan partai-partai oposisi, menangkap para lawan politiknya, dan mendirikan sebuah negara totalitarian di mana semua aspek kehidupan berada di bawah kendalinya. Intinya, bakat berpidato, Hitler adalah seorang orator yang ulung. Ia mampu membakar semangat massa dengan pidato-pidatonya yang penuh emosi dan janji-janji palsu. Ideologi Nazi, Mein Kampf, merupakan buku manifesto yang menjadi pedoman bagi gerakan Nazi.
Buku ini berisi ideologi antisemitisme, rasisme, dan ekspansionisme. Peran dalam kudeta Beer-Hall-Putsch, meskipun gagal, percobaan kudeta ini meningkatkan popularitas Hitler di kalangan ekstrem kanan. Naik ke kekuasaan, Hitler berhasil memanfaatkan situasi politik yang genting untuk merebut kekuasaan dan mendirikan rezim Nazi. Dari negara totaliter ke kejatuhan, kisah kelam Nazi Jerman. Pembentukan negara totaliter. Setelah merebut kekuasaan pada tahun 1933, Hitler dengan cepat mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya, berada di bawah kendali partai Nazi. Melalui propaganda yang masif, Hitler berhasil membungkam oposisi dan menciptakan kultus kepribadian di sekeliling dirinya. Gestapo, polisi rahasia Nazi, digunakan untuk mengintimidasi dan menindas siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Pembersihan etnis dan Holocaust. Salah satu kebijakan paling keji dari rezim Nazi adalah pembersihan etnis terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama orang Yahudi. Melalui serangkaian undang-undang diskriminatif dan kamp konsentrasi, Nazi secara sistematis menindas dan membunuh jutaan orang Yahudi. Holocaust, peristiwa genosida terbesar dalam sejarah manusia, menjadi noda hitam dalam peradaban manusia. Ekspansi teritorial dan Perang Dunia Kedua. Dengan dalih menciptakan ruang hidup, Lebensraum, yang lebih luas bagi bangsa Jerman, Hitler memulai program ekspansi teritorial yang agresif. Invasi ke Polandia pada tahun 1939 menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Dengan cepat, Jerman menduduki sebagian besar Eropa Barat. Strategi militer Nazi. Militer Jerman, Wehrmacht, dikenal dengan taktik Blitzkrieg yang cepat dan efektif. Mereka menggunakan kombinasi tank, pesawat tempur, dan infanteri untuk melancarkan serangan kilat. Namun, strategi ini terbukti kurang efektif dalam menghadapi perang berkepanjangan, terutama setelah invasi ke Uni Soviet. Aliansi dengan negara lain. Sebelum perang, Jerman menjalin aliansi dengan Italia dan Jepang, membentuk Fakta Tripartite. Namun, aliansi ini tidak cukup kuat untuk menghadapi kekuatan gabungan sekutu. Kegagalan invasi Uni Soviet. Invasi ke Uni Soviet pada tahun 1941 merupakan titik balik dalam perang. Meskipun awalnya berhasil maju jauh ke wilayah Soviet, pasukan Jerman akhirnya terhenti oleh musim dingin yang ekstrim dan perlawanan sengit dari Tentara Merah. Pertempuran Stalingrad menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah dan menandai awal dari kemunduran Jerman. Akhir perang dan bunuh diri Hitler. Dengan semakin terdesak oleh pasukan sekutu dari barat dan timur, Hitler menyadari bahwa kekalahannya sudah dekat. Pada bulan April 1945, pasukan Soviet mengepung Berlin. Dalam bunker bawah tanah, Hitler bunuh diri bersama kekasihnya, Eva Braun, untuk menghindari penangkapan. Kesimpulan. Rezim Nazi adalah salah satu bab paling gelap dalam sejarah manusia. Ambisi Hitler untuk menciptakan sebuah imperium yang mendominasi dunia telah menyebabkan penderitaan yang tak terkira bagi jutaan orang. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Nazi menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia tentang bahaya ekstremisme, intoleransi, dan otoritarianisme. Propaganda Nazi merupakan salah satu alat paling efektif yang digunakan untuk membenarkan tindakan keji mereka. Melalui berbagai media seperti radio, surat kabar, poster, dan film, Nazi berhasil memanipulasi opini publik dan membenarkan tindakan-tindakan brutal mereka. Berikut beberapa cara propaganda Nazi digunakan. Membentuk citra musuh. Nazi menciptakan citra musuh yang jelas dan terdefinisi, terutama orang Yahudi. Mereka digambarkan sebagai ancaman bagi bangsa Jerman, penyebab semua masalah ekonomi dan sosial, dan bahkan sebagai tikus hitam yang harus diberantas. Menciptakan rasa superioritas, propaganda Nazi menekankan superioritas ras Arya, yang dianggap sebagai ras paling murni dan unggul. Ras lain, terutama orang Yahudi, Slavia, dan Roma, dianggap sebagai ras inferior yang tidak layak hidup. Mempromosikan nasionalisme ekstrim, Nazi membangkitkan semangat nasionalisme yang ekstrim di kalangan rakyat Jerman. Mereka menjanjikan kebangkitan kembali Jerman sebagai kekuatan dunia dan menciptakan rasa bangga yang berlebihan terhadap negara. Menyalahkan korban, Nazi menyalahkan korban atas penderitaan mereka. Misalnya, orang Yahudi dituduh menyebabkan Perang Dunia Pertama dan krisis ekonomi di Jerman.
Dengan cara ini, tindakan keji Nazi terhadap orang Yahudi dianggap sebagai bentuk pembelaan diri. Membuat propaganda menarik, propaganda Nazi dibuat semenarik mungkin, dengan menggunakan simbol-simbol yang kuat, slogan yang mudah diingat, dan gambar-gambar yang menggugah emosi. Anak-anak bahkan diajarkan untuk membenci musuh-musuh negara. Mengendalikan media, Nazi melakukan sensor terhadap media dan mengontrol semua informasi yang disebarluaskan. Media hanya diperbolehkan untuk menyebarkan propaganda yang mendukung rezim Nazi. Contoh propaganda Nazi. Poster propaganda Nazi sering menampilkan gambar-gambar yang kuat dan pesan yang sederhana. Misalnya, poster yang menggambarkan orang Yahudi sebagai parasit atau sebagai ancaman bagi anak-anak. Film propaganda Nazi, seperti Triumph of the Will, menyajikan citra Hitler sebagai pemimpin karismatik dan menyatukan bangsa Jerman. Radio digunakan untuk menyebarkan propaganda secara luas. Siaran radio Nazi seringkali berisi pidato-pidato Hitler dan laporan berita yang bias. Dampak propaganda Nazi. Propaganda Nazi berhasil membohongi jutaan orang dan membenarkan tindakan keji mereka. Propaganda ini juga menyebabkan kebencian dan permusuhan antar kelompok, serta menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Pelajaran dari propaganda Nazi. Pentingnya media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Bahaya ekstremisme, ideologi ekstrim seperti Nazisme dapat membawa bencana bagi kemanusiaan. Pentingnya kritik, kita harus selalu bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda. Adolf Hitler, nama yang tak pernah bisa dihapus dari sejarah. Pemerintahannya yang kejam dan brutal telah meninggalkan bekas luka mendalam bagi dunia. Namun, apa sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh Hitler dan Nazi Jerman? Mari kita telusuri lebih dalam. Pembentukan negara totaliter dan ideologi Nazi. Hitler berhasil mengubah Jerman menjadi negara totaliter di mana semua aspek kehidupan berada di bawah kendali negara. Ideologi Nazi yang menjunjung tinggi ras Arya dan antisemitisme menjadi dasar dari semua kebijakan pemerintah. Melalui propaganda yang masif dan represi terhadap oposisi, Hitler berhasil menciptakan kultus kepribadian di sekitar dirinya. Holocaust dan pembersihan etnis. Salah satu warisan paling kelam dari rezim Nazi adalah Holocaust. Jutaan orang Yahudi, Roma, dan kelompok minoritas lainnya dibunuh secara sistematis dalam kamp-kamp konsentrasi dan pembantaian massal. Kejahatan ini merupakan genosida terbesar dalam sejarah manusia. Perang Dunia Kedua dan dampak global. Ambisi Hitler untuk menciptakan Reich ketiga yang mendominasi dunia memicu Perang Dunia Kedua. Perang ini mengakibatkan jutaan korban jiwa, kerusakan infrastruktur yang parah, dan pembagian dunia menjadi dua blok ideologi. Perang Dunia Kedua juga menjadi katalisator bagi dekolonisasi dan pembentukan tatanan dunia pasca perang. Warisan politik dan sosial. Ekstremisme, ideologi Nazi telah menginspirasi kelompok-kelompok ekstremis di seluruh dunia. Diskriminasi, warisan antisemitisme dan rasisme Nazi masih terasa hingga saat ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pentingnya demokrasi, Perang Dunia Kedua menyadarkan dunia akan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan hukum internasional, kejahatan perang yang dilakukan oleh Nazi mendorong pembentukan Mahkamah Internasional dan Hukum Internasional untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Dampak psikologis dan budaya. Trauma kolektif, bangsa Jerman dan negara-negara yang pernah diduduki oleh Nazi mengalami trauma kolektif yang mendalam. Pertanyaan tentang kemanusiaan, Holocaust telah memunculkan pertanyaan mendasar tentang sifat manusia dan kemampuan manusia untuk melakukan kejahatan yang keji. Seni dan literatur, banyak seniman dan penulis yang terinspirasi oleh pengalaman mereka selama Perang Dunia Kedua untuk menciptakan karya-karya yang mendokumentasikan penderitaan dan kekejaman perang. Kesimpulan. Warisan Hitler dan Nazi Jerman sangat kompleks dan multifaset. Di satu sisi, rezim Nazi meninggalkan luka yang mendalam dan mengubah tatanan dunia. Di sisi lain, peristiwa ini juga memicu kesadaran global tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan toleransi. Dengan mempelajari sejarah kelam ini, kita dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.